Selamat malam sahabat meditasi serta Bapak Ibu. Terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu. Namo Buddhaya. Senang sekali saya dapat bergabung kembali melalui ruang virtual ini dengan acara Nalanda Mindfulness bersama saya, Cetia Rizka. Baik, Bapak Ibu serta sahabat meditasi, sebelum masuki sesi berikutnya, saya mengundang Bapak Ibu serta sahabat meditasi untuk mengaktifkan kameranya agar saya dapat melihat wajah-wajah bahagia dari sahabat meditasi pada malam hari ini. Agar acara berjalan dengan lancar dan hati kita serta pikiran kita lebih damai lagi, mari kita mulai acara meditasi ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Mari kita bersikap anjali dan bertumpu lutut. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sahabat meditasi serta Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah bangun kebaikan dari pikiran sehat. Untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita saksikan melalui video berikut ini. Mereka yang selalu sadar dan waspada, yang melatih diri siang dan malam, yang tekun berusaha mencapai nibbana, maka noda dan kekotoran batinnya akan lenyap. Dhammapada 226. Pernahkah kamu bertanya, kapan seharusnya kita sungguh-sungguh berlatih ketekunan dalam hidup ini? Ada 4 momen dalam hidup di mana ketekunanmu benar-benar diuji. Tapi anehnya, momen itu sering datang diam-diam, tanpa tanda, tanpa aba-aba. Terkadang bentuknya adalah kegagalan, terkadang rasa ragu. Dan kadang justru saat kamu merasa semuanya baik-baik saja. Pertanyaannya bukan mampukah kamu bertahan, tapi apakah kamu sadar kamu sedang diuji? 4 kesempatan, 4 titik penting. Dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling sadar kapan harus tekun. Apa saja 4 hal itu? Temukan jawabannya dalam Nalanda Mindfulness Class. Mari latih ketekunan, bersihkan batin, dan wujudkan hidup yang damai, jernih, dan penuh kebajikan mulai dari langkah kecil hari ini. Ya, tadi adalah penjelasan dari tema kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuki sesi meditasi, izinkan saya memperkenalkan pembimbing meditasi kita melalui video profil berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluwai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang.
Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Ramayongki juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu senantiasa bersemangat dalam membimbing kita praktik meditasi. Baik, Bapak Ibu serta sahabat meditasi, saya akan menyapa beliau secara langsung. Bapak Ibu serta sahabat meditasi dapat menyapa beliau secara virtual di kolom komentar. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya Romo. Baik, selamat malam Cetia. Tetap sehat-sehat, selamat dan berkah selalu adanya. Sadu. Sadu. Bagaimana Romo kabarnya pada malam hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, tetap sehat, tetap berkah adanya. Dan doa saya semoga semua anak-anak di Cetia, Nalanda juga ada dalam keadaan sehat-sehat, berkah selalu. Demikian juga yang mengikuti Nalanda Mindfulness Class ini dimanapun berada, selalu ada dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu. Baik Romo, untuk waktu berikutnya saya berikan kepada Romo. Silakan Romo. Baik, mari kita tetap beranjali. Di awal kita akan tetap memuji nama Guru Agung kita yang kita merasakan berterima kasih atas ajaran-ajarannya, petunjuk-petunjuknya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Sekali lagi selamat malam, salam sejahtera selalu, dan dimanapun Bapak Ibu dan sahabat-sahabat meditasi berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan sejahtera selalu. Ya, sekali lagi selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, seperti kita sama-sama sudah menyaksikan tadi ilustrasi yang diberikan tema oleh Nalanda Foundation ke Nalanda Mindfulness Class ini, yaitu bangun kebaikan dari pikiran sehat. Nah, ini benar-benar suatu tema yang membuat kita tergelitik, sehingga kita mesti benar-benar mendapatkan suatu pikiran yang sehat. Harus mengerti dahulu, apa sih pikiran yang sehat ini gitu. Nah, inilah sesungguhnya pikiran yang sehat ini adalah suatu pikiran yang betul-betul membuat kita menjadi segala yang kita lakukan pada kehidupan ini dengan pikiran yang benar-benar diikuti pikiran yang sehat, maka perbuatan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, semua itu pasti bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi semua orang. Inilah pentingnya kita mengerti pikiran yang sehat kayak apa. Sesungguhnya di luar dari kita sudah sama-sama mendengarlah dimanapun banyak kata-kata mindfulness atau apa itulah, kesadaran keseharian dimanapun berada. Yang penting kita sadar, tidak
perlu lagi meditasi tetap begini formal, tapi kemana-mana pun sadar, itu di luaran. Itu katanya, dan katanya. Tapi nggak semudah itu. Di sini benar-benar kita mendapatkan satu tantangan yang benar-benar membuat kita tergelitik untuk bagaimana kita belajar. Khususnya kita sangat beruntung sekali ada di Nalanda Mindfulness Class ini yang setiap Jumat malam diadakan di sini. Sehingga kita bisa mempunyai kesempatan untuk sama-sama belajar bagaimana memunculkan suatu pikiran yang sehat sehingga bisa bangun kebaikan-kebaikan di kehidupan kita. Dari pikiran yang sehat ini kita menjadi lebih baik, dan lebih baik, lebih bermanfaat bagi semua orang. Ya, ingat, suatu pikiran ini di dalamnya harus mempunyai benar-benar daya upaya yang kuat untuk membuat kita menjadi tenang. Sehingga apapun objek-objek yang membentur landasan-landasan kesadaran kita, pintu-pintu landasan kesadaran kita. Contoh, ada objek penglihatan kita. Kita melihat segala sesuatu yang kita sukai atau tidak sukai. Demikian juga mendengar apa yang kita sukai atau tidak sukai. Itu biasanya begitu membentur landasan pintu pendengaran atau penglihatan kita atau penciuman atau sentuhan atau pengecapan atau pikir semua. Ini biasa disaring di membentur pikiran yang memilih-milih. Pikiran ini kalau betul-betul sudah menjadi sehat, mempunyai suatu landasan-landasan yang kuat, yaitu apa? Mudah sekali, asal pikiran kita menjadi tenang, kita bisa sabar, kita bisa memperhatikan segala sesuatu dengan konsentrasi yang baik, dan kita tidak melekati dengan yang kita sukai, kita tidak melekati, yang kita tidak sukai juga kita tidak menolaknya, tidak membencinya, dan kita lakukan dengan kebijaksanaan. Perhatikan. Pikiran kita terbentuk dengan suatu pikiran yang sehat. Apapun itu, kita menerima objek-objek yang membentur, sekali lagi, yang membentur landasan-landasan sensitivitas kita. Contoh, dari pendengaran lah, kita mendengar sesuatu. Begitu mendengar sesuatu, kalau yang itu kita suka, maka kita tidak melekati. Kita mempunyai ketenangan dalam pikiran kita cerna. Ini suatu pendengaran, suatu suara. Suka atau tidak suka, pikiran kita benar-benar dimulai dari yang sangat tenang, memilah-milah. Saya suka atau tidak. Kalau suka, saya tidak melekati, cukup mengetahui. Kalau kita tidak suka, kita juga tidak menolak, hanya mengetahui. Inilah ketenangan pikiran yang terus-menerus kita bangunkan. Diikuti dengan apa? Dengan kesabaran. Kalau kita tidak suka, kita juga sabar, tidak bergejolak batin kita. Inilah pikiran yang sehat. Demikian juga kalau kita suka sekali, maka kita juga dengan sabar, kita tidak menginginkan sesuatu yang berlebihan. Inilah bentuk pikiran yang sehat. Diikuti dengan konsentrasi. Kalau ini sesuatu hanya suara, hanya objek kita tahu. Maka mengenali objek tersebut, inilah bentuk kesadaran, kesabaran, ketenangan, dan konsentrasi yang kuat. Sehingga memunculkan keseimbangan batin, memunculkan keseimbangan. Inilah 4 hal yang tadi kita sama-sama sudah mengikuti ilustrasi yang ditayangkan. Hanya tidak disebutkan ya. Ini kita sudah membahas ini dengan baik. Yaitu ketenangan, kesabaran, konsentrasi, keseimbangan batin yang diikuti dengan kebijaksanaan. 4 hal ini
adalah pikiran yang sehat, yang terus-menerus kita bangunkan, kita upayakan berkembang. Sehingga dari pikiran yang sehat ini, maka segala sesuatu, ucapan, tindakan kita adalah benar-benar bangun kebaikan pada kehidupan kita. Ini sangat mudah dan sangat sangat gampang sekali kita mengertinya. Seperti yang kita tadi sama-sama sudah menyaksikan tayangan ilustrasi yang ditayangkan. Itu sangat mudah dan sangat baik sekali. Inilah keberuntungan kita ada dalam Nalanda Foundation yang membentuk suatu Nalanda Mindfulness Class ini, yang setiap Jumat malam ini kita sangat beruntung, sangat bahagia ada dalam suatu pelatihan meditasi Nalanda Mindfulness Class ini. Inilah luar biasanya Nalanda Mindfulness Class. Baik, saya kira cukup ya. Jadi ingat sekali lagi, jangan lupa 4 hal pikiran yang kita upayakan agar tetap tenang menghadapinya, yang kita sukai apa tidak sukai. Lalu kita juga memperhatikan kesabaran kita. Kita tenang, kita hingga mendapatkan kesabaran kita membangun kesabaran kita, sehingga pikiran kita semakin sehat, semakin kuat, dan muncullah di sini benar-benar kita fokus pada sesuatu hal yang balance, yang seimbang, yaitu konsentrasi. Setelah konsentrasi, memunculkan pikiran yang seimbang hingga memunculkan kebijaksanaan. 4 hal, jangan lupa: ketenangan, kesabaran, konsentrasi, dan pikiran yang seimbang hingga memunculkan kebijaksanaan. Mudah, gampang, dan kita bisa lakukan dengan praktek di malam hari ini. Baik, kita langsung saja memasuki prakteknya dengan 4 hal ini. Mari kita serahkan kepada host kita untuk mengatur durasinya. Silakan host kita untuk mengatur durasinya, dimulai dari sekarang. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian dan teman-teman semua di Nalanda Cetia, dan juga pada semua pengikut-pengikut Nalanda Mindfulness Class ini dimanapun berada, mari kita mulai memasuki latihan pada malam hari ini. Dimulai dari 1-2 menit, lakukan relaksasi dari ubun-ubun di kepala kita, lelehkan ke seluruh bagian tubuh kita. Lakukan relaksasi dari ubun-ubun, lelehkan ke seluruh bagian kepala Anda. Kepala bagian depan ke seluruh wajah Anda, kepala bagian belakang, kepala bagian kiri, kanan, kendur, rileks. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Hingga sekarang seluruh bagian kepala Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, sangat nyaman. Turun lagi ke bagian seluruh leher Anda, ke sekeliling leher Anda. Kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Anda semakin nyaman, semakin tenang, membuat kesabaran Anda semakin dalam.
pikiran Anda semakin jernih, konsentrasi Anda untuk melakukan relaksasi semakin kuat, seimbang, dan penuh sukacita. Turun lagi Anda, kendur, rileks. Turun lagi ke kedua lengan Anda, lengan kiri, lengan kanan, tangan kiri, tangan kanan, sampai ke ujung-ujung jari-jari tangan Anda. Lakukan pengenduran, kendur, rileks, rileks. Kini bagian leher depan, turun ke dada, turun ke perut Anda, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kini bagian leher belakang Anda ke punggung, turun lagi ke pinggang, turun lagi sampai pantat Anda. Kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks, rileks. Kini turun lagi ke pangkal paha kiri Anda, pangkal paha kanan Anda, dari paha kiri, paha kanan sampai ke lutut kiri, lutut kanan, kaki kiri, kaki kanan, sampai ke ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, rileks, rileks. Anda semakin rileks, semakin kendur, juga semakin nyaman. Kini cek kembali dari ubun-ubun ke seluruh bagian tubuh Anda. Semua dalam keadaan sangat rileks. Di mana bagian yang masih kurang rileks, lakukan relaksasi. Kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, semakin nyaman. Dan kini saatnya kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Ingat, dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Bangunkan sati dan sang pajanya Anda. Sati adalah selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari objek-objek yang muncul. Yaitu Anda memperhatikan sikap duduk Anda dahulu, satu garis, tegak lurus. Dari ubun-ubun sampai tulang ekor satu garis. Dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Bangunkan kesadaran Anda atau sati Anda yang selalu mengetahui objek sikap duduk Anda. Tegak lurus, Anda tahu. Anda mengingat. Anda merasakan. Anda menyadari. Dan Anda juga selalu mengingatnya, merasakan sikap duduk Anda. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat, dan benar-benar menyadari sikap duduk Anda satu garis. Diikuti dengan kewaspadaan. Melakukan waspada sekali, fokus, sehingga memunculkan investigasi dhamma, nilai-nilai luhurnya, yaitu perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Anda mengetahui, pada saat Anda memperhatikan sikap duduk Anda tegak lurus, ada perubahan sedikit saja, melemah atau bergerak ke sedikit saja, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, atau perubahan melemah, menegang, Anda tahu. Inilah fungsi dari awareness, waspada. Benar-benar melakukan investigasi dhamma. Sehalus apapun perubahan dari objek yang Anda perhatikan. Anda mengetahui karena Anda fokus, sangat fokus, fokus, fokus.
Begitu ada perubahan, konsentrasi Anda menusuk. Ada perubahan, konsentrasi Anda menusuk. Sehingga konsentrasi Anda terus-menerus muncul saat ke saat. Tidak pernah berhenti atau melekat pada objek. Setiap ada perubahan, konsentrasi Anda menusuk pada perubahan tersebut. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Atau dalam Pali teks disebut kanika samadhi. Diikuti dengan pikiran yang jernih, yang terarah, selalu menusuk pada objek. Inilah yang disebut witaka, atau bisa juga disebut samasanggapa. Duduk, duduk, duduk. Begitu Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat sikap duduk Anda satu garis. Dan Anda juga waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun Anda mengetahui. Inilah sesungguhnya masuk ke investigasi Dhamma yang luhur. Anda benar-benar mengetahui adanya perubahan-perubahan pada sesuatu objek yang Anda perhatikan. Inilah anicca. Di balik anicca ada ketidakpuasan, Anda tahu. Di balik tidak puasan tiada inti diri yang selalu berubah terus, Anda tahu. Karena Anda fokus. Setiap saat fokus dan konsentrasi Anda selalu menusuk, dan menusuk. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, 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 duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat objek yang Anda perhatikan. Anda juga waspada dengan perubahan-perubahannya. Anda juga fokus dengan segala sesuatu yang berubah. Anda benar-benar fokus. Hingga memunculkan keterampilan yang semakin terampil, semakin piawai, semakin skillful. Anda semakin enjoy memperhatikannya. Inilah sesungguhnya wujud dari piti. Sehingga Anda menjadi lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang. Sehingga apapun yang terjadi pada objek yang Anda perhatikan, Anda tahu perubahannya. Fokus. Demikian juga dengan segala suatu faktor-faktor yang memperhatikannya, kesadarannya. Berubah, melemah, menguat, Anda tahu. Inilah yang disebut tenang, seimbang. Duduk, duduk, duduk. Anda juga memperhatikan sensasi sentuhan pada sikap duduk Anda. Di mana sentuhan itu yang terperhatikan oleh Anda, yang terkuat Anda tujukan ke situ. Mungkin saja telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda, atau mungkin saja pada pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki, atau di mana saja yang paling kuat menarik perhatian Anda tujukan ke sana. Sambil sebutkan dalam hati, sentuh, sentuh, sentuh. Perhatikan sensasi sentuhan yang muncul. Fokus, perhatian penuh, waspada, dan dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Bantu dengan pencatatan mental, sentuh, sentuh, sentuh. Sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat, semakin tajam, semakin tajam. Duduk, 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 sentuh, sentuh, sentuh. Dan masuk kepada objek utama Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Pada saat terisi udara, perut Anda bergerak mengembung. Kembung Anda sebutkan. Pada saat udara mengempis, udara keluar, perut Anda mengempis. Sebutkan, kempis, sesuai dengan apa yang terjadi. Dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Bangunkan sati, mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan merasakan, dan juga
diikuti dengan kewaspadaan yang sangat kuat perubahan-perubahannya. Pada gerakan kembung habis, habis, kembung. Anda tahu dengan kuat. Fokus, dan fokus. Kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek utama atau objek parkir atau objek mangkal Anda. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian. Anda cukup mengetahui saja objek lainnya muncul. Anda tahu. Dan Anda tetap fokus dan melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kambung kempis, kempis kembung, kambung kempis, kempis kambung, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh kambung, kambung kempis, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lain yang muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu yang sangat menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Yang artinya detik ini saya menyadari, detik ini pikiran saya berkelana atau saya berpikir sesuatu sangat menarik perhatian. Lakukan pencatatan mental. Berpikir atau berkelana. Yang artinya detik ini saya tahu, saya sadar, saya ingat, saya merasakan pikiran saya berkelana atau saya sedang berpikir sesuatu. Ketahui, catat dalam hati. Berpikir, mulai munculnya pikiran itu, prosesnya sampai melemahnya. Jangan masuk ke ceritanya, tapi Anda cukup mengetahui Anda sedang berpikir. Atau pikiran Anda sedang berkelana. Ketahui mulai muncul proses dan melemahnya. Pada saat melemah, Anda ingat kembali adanya objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Maka spontan, kembali lagi. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya, yang perlu Anda hati-hati, waspada, bila muncul 5 perintang batin. 1. Bila munculnya keinginan-keinginan, ingin menggerakkan kaki, ingin menggerakkan tangan, sesuatu, keinginan ini Anda harus ketahui munculnya. Dan catat dalam hati. Ingin, agar tidak melakukannya. Demikian pula bila muncul penolakan-penolakan atau pikiran yang tidak suka atau pikiran membenci, catat ketahui. Demikian juga bila muncul rasa lelah, capek, malas, ngantuk. Demikian pula bila munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Bila munculnya keraguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Contoh, munculnya rasa gelisah. Anda tahu. Sebutkan dalam hati. Gelisah. Ketahui mulai muncul gelisah, prosesnya sampai melemah.
Setelah itu Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek parkir atau objek mangkal atau objek utama Anda, maka kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Senantiasa dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Bangunkan sati, mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan waspadai terus-menerus dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan, sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Hingga Anda terampil, Anda menjadi tenang, dan apapun yang terjadi, Anda balance seimbang, tenang, lakukan. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Sabbe satta awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Ya, baik, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita. Silahkan, Cetia. Baik Romo, terima kasih atas bimbingan meditasinya yang sangat hikmat Romo. Baik, Bapak Ibu serta sahabat meditasi, kini kita sudah memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu serta sahabat meditasi yang memiliki pertanyaan terkait tema kita pada malam hari ini ataupun ingin berbagi pengalamannya, dapat diketikkan di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand, dan teman-teman yang di Cetia Nalanda juga dapat mengajukan pertanyaannya. Baik Romo, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan pertama dari Saudara Canda. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana peran media sosial terhadap kualitas pikiran kita? Apakah itu mendukung atau justru mengganggu niat untuk berbuat baik? Terima kasih Romo. Demikian Romo, silahkan berikan jawabannya Romo. Baik, luar biasa Saudara Canda. Artinya media sosial ini apapun yang muncul sebagai aramana, itu dalam bahasa Pali disebut objek ya. Aramana adalah objek. Jadi kondisi objek ini hanya tamu yang membentur landasan sensitivitas kita. Dan inilah itu baik atau tidak baik, inilah yang harus kita bentukkan menjadi filter yang sangat jeli dari pikiran sehat kita, yaitu begitu membentur dengan landasan sensitivitas kita, entah itu kesadaran mata, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, kesadaran mengecap, kesadaran menyentuh, atau kesadaran berpikir kita, yang benar-benar hingga kita menyaringnya dengan filter pikiran yang sehat kita, yaitu dengan ketenangan yang tinggi, ketenangan yang betul-betul tenang, diikuti dengan kesadaran kesabaran yang sangat dalam dan fokus, sehingga memunculkan suatu tenang seimbang, kita menjadi bijaksana, sehingga pikiran kita benar-benar menjadi bentuk pikiran yang jernih, sehat, untuk bisa menerima apapun objek-objek itu yang membentur pintu landasan sensitivitas kita. Dan kesimpulannya, apapun objek-objek itu dari sosial media dari manapun itu, nggak masalah. Yang terpenting kita selalu menjaga memunculkan suatu pikiran-pikiran yang sehat pada landasan-landasan, di balik landasan kesadaran kita. Ya, landasan penglihatan, landasan pendengaran, landasan penciuman, pengecapan, sentuhan, dan semua itu dibaliknya diikuti dengan pikiran yang sehat, dengan suatu filter ketenangan, kesadaran kesabaran, dan konsentrasi yang kuat, sehingga memunculkan tenang seimbang dan bijaksana. Dengan demikian, apapun yang terjadi di sosial media tidak mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita tetap ada pikiran yang sehat hingga membangun kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri, demikian juga bagi semua orang. Demikian, Saudara Canda. Baik Romo, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tentunya Saudara Canda sudah mencatat poin-poin penting dari jawaban Romo. Baik, di sini ada pertanyaan kedua dari Bapak atau Saudara Tri Surya. Mohon izin Romo bertanya, bagaimana meditasi dapat membantu membangun pikiran sehat dan kebaikan dalam diri? Terima kasih Romo.
Ya, seperti tadi, yaitu terus-menerus kita berlatih dengan diikuti dengan empat suatu poin tadi. Dengan tenang, dengan kesabaran kesadaran, dengan fokus konsentrasi yang kuat, sehingga memunculkan pikiran kita, ketenangan kita yang betul-betul tenang seimbang, hingga memunculkan kebijaksanaan untuk menghadapi semua objek-objek yang membentur landasan kita dengan pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat ini selalu diikuti dengan 4 hal tadi, yaitu tenang, sabar, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Sehingga pikiran kita tetap jernih, sehat, sehingga bisa bangun kebaikan pada tindak tanduk kita, ucapan kita, dan segala kehidupan kita. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas jawaban yang luar biasanya. Tentunya Bapak atau Saudara Trisurya sudah mencatat poin-poin penting dari jawaban yang diberikan oleh Romo. Baik Romo, kita beralih ke pertanyaan ketiga, yaitu Richard Chandra. Romo, izin bertanya, bagaimana menghadapi orang yang selalu menyindir kita? Apapun yang kita katakan selalu jadi bahan dia untuk menyindir. Demikian Romo, silakan untuk dijawab. Iya, luar biasa. Ini pun sama, yang terpenting apapun itu. Ini artinya dari pertanyaan Ricci ini adalah ini khusus pada landasan pendengaran kita. Karena segala sesuatu sindiran itu biasanya masuknya ke landasan pendengaran kita. Apapun yang masuk, benar-benar lakukan filter dengan 4 hal tadi. Dengan tenang, benar-benar kita bisa sabar, konsentrasi dengan segala sesuatu sindiran-sindiran tadi. Kita mengerti, itu adalah suara. Baik, tidak baik, sindiran atau pujian, itu semua hanya bentuk objek dari pendengaran, yaitu suara. Just knowing and then noting, hearing. Artinya mengerti bahwa itu adalah objek yang membentur landasan pendengaran kita. Di balik pendengaran kita ada kesadaran, ada pikiran yang harus kita kelola agar tidak bergejolak, yaitu pikiran yang sehat. Harus tetap tenang, harus tetap sabar sadar, konsentrasi yang kuat, hingga memunculkan keseimbangan batin dan menjadi bijaksana. Sehingga pikiran apapun itu, kita bisa ada 4 hal yang harus kita munculkan dari ucapan kita. 1, diam. 2, kalau perlu kita balik bertanya dengan sukacita, dengan kebijaksanaan. 3, kita jelaskan segala sesuatu dengan baik. Dan 4, kita tidak melakukan kontak dengannya. Hindari dan lakukan dengan pikiran yang sehat, maka dengan demikian kita bisa bangun kebaikan kita pada kehidupan kita. Sehingga apapun sindiran-sindiran itu tidak termakan. Maka kita bisa bersih, kita bisa tenang, seimbang, dan bijaksana. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tentunya Bapak Richard Chandra sudah mendapatkan poin pentingnya dan semoga bisa langsung mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini ada pertanyaan dari saudari atau Ibu Olivia. Selamat malam, izin bertanya Romo, meditasi apa yang cocok dilakukan untuk melepas seseorang yang kita naksir ataupun kepada orang yang membenci kita? Silahkan Romo untuk menjawab. Iya, baik. Ini pun suatu sama ya, yaitu benar-benar lakukan dengan meditasi
tenang, seimbang, otomatis pertama-tama kita harus lakukan dengan pengertian yang jelas, dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Yaitu dengan, kalau kita jelaskan adalah dengan suatu sama pada anak ini min plus plus ya. Apapun yang belum kita lakukan, ketidakbaikan, maka kita jangan lakukan. Apapun yang pernah kita lakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka berusaha mengeliminasi, jangan kita lakukan lagi. Dan berusaha membangunkan suatu usaha yang baik yang belum kita lakukan, kita coba bangunkan. Yang kita sudah terbiasa baik, maka kita tambah lagi kebaikan itu. Sehingga memunculkan suatu keyakinan pada diri kita, memunculkan suatu usaha daya upaya yang kuat pada pelatihan kita, kehidupan kita, konsentrasi kita, pikiran kita menjadi benar-benar terjaga, sehingga memunculkan pikiran yang sehat, sehingga memunculkan suatu konsentrasi kebijaksanaan kita yang baik, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu hal yang kita sukai, tidak melekatinya berlebihan, kepada yang kita tidak suka pun kita tidak membencinya, tidak menolaknya, hanya mengetahui. Dengan demikian pikiran kita menjadi lebih sehat, pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih bijaksana. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semoga Saudari Olivia atau Ibu Olivia dapat langsung mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Romo, di sini sudah ada pertanyaan dari asrama atau teman-teman mahasiswa Cetia Nalanda kepada Saudari Sukita. Kami persilakan. Bisa langsung maju. Cek. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Oh budaya. Iya, saya mau bertanya Romo. Yang kita ketahui secara umum ketika berlatih meditasi adalah untuk melatih kesadaran dan pikiran. Nah, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita mengetahui kesadaran pikiran. Bagaimana kita mengetahui kesadaran dan fokus ini bekerja ketika bermeditasi. Jadi kan kedua hal ini, pikiran dan fokus ini kan sangat halus sekali gitu Romo. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa kedua hal ini bisa bagaimana mereka bekerja ketika bermeditasi, sehingga kalau kita berlatih secara rutin, kesadaran dan fokus ini bisa menjadi sumber atau menjadi pikiran yang sehat dan menghasilkan kebahagiaan dan hidup dengan lebih bijaksana. Itu pertanyaan. Baik, luar biasa. Ini pertanyaannya langsung to the point, masuk pada how to practice the meditation. Ini sangat bagus. Di luaran itu banyak kata-kata mindfulness, kata-kata berlatih kesadaran, hidup harus selalu sadar, hidup selalu sadar. Di luaran kesadaran itu kita nggak tahu kayak bagaimana. Tapi yang terpenting kesadaran dalam Buddhism itu tidak hanya satu. Perhatikan, sati atau kesadaran mempunyai 4 aspek. Perhatikan. Kesadaran mempunyai 4 aspek. Karena kesadaran adalah bentuk batin, yaitu cetasika. Sati cetasika. Perhatikan 4 aspek ini. 1. Sati mempunyai karakteristik. Sekali lagi, sati mempunyai karakteristik. Sati juga mempunyai fungsi. Sati juga mempunyai manifestasi atau wujudnya. Sati juga mempunyai sebab terdekatnya. Perhatikan. Ini mungkin teman-teman atau anak-anak saya di Cetia Nalanda baru pernah mendengar. Karena saya yakin baru pernah mendengar, betul kan? Ini adalah sesungguhnya bedahan dari Abhidhamma. Tapi di Abhidhamma ini jarang dijelaskan.
karena ini langsung ke praktek meditasi. Karena ditanyanya ini sesi Nalanda Mindfulness Class. Baik. Karakteristik dari sati, perhatikan. Karakteristik dari sati adalah, sekali lagi, adalah bisa menjaga objek, sekali lagi, bisa mengetahui objek atau menjaga objek yang kita ketahui. Muncul adanya objek, kita tahu. Itu adalah karakteristik dari sati. Sati mengetahui adanya objek. Sati mengetahui adanya muncul proses dan lenyapnya objek. Artinya, karakteristik sati adalah mengetahui adanya objek. Kedua, fungsinya adalah, karakteristik sati adalah benar-benar menusuk pada objek tadi, tidak hanya di permukaan. Sekali lagi, karakteristiknya adalah menusuk pada objek tadi, seperti kita melempar batu ke dalam air, pluk masuk ke dasar. Demikian juga pada objek kita tahu. Contoh, kita memperhatikan pikiran kita berkelana. Kalau kita cuma mengetahui, kita tidak mengetahui munculnya, prosesnya, lenyapnya. Tapi kalau kita menusuk ke dalamnya, kita tahu, oh saya berpikir. Saya berpikir, catat, berpikir, ketahui muncul proses lenyapnya. Ini karakteristik dari sati. Fungsinya, sekali lagi, fungsinya benar-benar menjaga pikiran ini tidak kehilangan objek. Jelas ya? Ketiga, manifestasinya adalah dia benar-benar jelas dengan perubahan-perubahan dari objek tadi. Jelas ya? Dan waspada gitu loh. Dan keempat, sebab terdekatnya karena adanya objek. Kalau tidak ada objek, maka si sati tidak bekerja gitu loh. Begitu ada objek, maka dia tahu. Gitu loh. Dia harus bekerja, manifestasinya itunya apa, karakteristiknya. Dia menusuk pada objek tadi. Dan benar-benar memunculkan fungsinya. Dia menjaga objek tadi tidak hilang. Dan manifestasinya adalah benar-benar dia selalu menjaga terus-menerus objek itu. Dan sebab terdekatnya karena ada objek itu sendiri. Dengan adanya 4 aspek dari cetasika sati ini, maka pikiran kita menjadi jernih. Bisa benar-benar menaruh suatu pikiran kita di sana. Oh, itu objek. Objek itu senantiasa berubah, muncul proses lenyap. Inilah sesungguhnya masuk ke inti ajaran Buddha. Beda dengan yang katanya melatih kesadaran, yang penting tahu kesadaran, kalau orang jalan tahu sadar, itu sadar yang saya nggak tahu kayak apa gitu loh. Tapi inti ajaran Buddha seperti ini. Demikian jelas ya, hingga pikiran kita menjadi jernih melihatnya. Karena kita benar-benar menyadarinya dengan bagus hingga memunculkan fokus moment to moment pada apa yang terjadi pada objek tadi. Inilah yang disebut Khanika Samadhi. Demikian. Mudah ya, yang penting latihan. Baik Romo, terima kasih atas jawaban yang luar biasa terkait tentang pertanyaan dari Sukita. Baik, sahabat Dhamma, serta sahabat meditasi, Bapak Ibu, serta Romo, pertanyaan dari Saudari Sukita adalah pertanyaan terakhir pada sesi pertanyaan dan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Romo Yongki yang sudah memberikan jawaban serta tanggapan yang sangat baik dan dapat kita langsung implementasikan pada kehidupan kita. Baik Romo, untuk waktu selanjutnya, mohon Romo untuk memberikan closing statement tentang tema kita atau meditasi kita pada malam hari ini. Baik, ya. Jadi closing statement pada malam hari ini dengan tema kebaikan
membangun kebaikan dari pikiran sehat, yaitu betul-betul membangun pikiran yang sehat dahulu, sehingga pikiran sehat kita bisa melakukan suatu kehidupan kita menjadi benar-benar baik, benar-benar memunculkan suatu kehidupan yang bermanfaat, baik bagi kita, baik bagi semua orang. Nah, pikiran yang sehat ini harus dibentuk dengan suatu ketenangan yang luar biasa, memunculkan ketenangan, memunculkan kesabaran, dan konsentrasi yang sangat dalam, kesadaran diikuti dengan kesadaran, dan menjadi tenang seimbang, sehingga kita menjadi bijaksana. Otomatis satu-satunya cara adalah terus-menerus kita berlatih meditasi mindfulness, yaitu khususnya di Jumat malam ini. Senantiasa kita mengikuti terus Nalanda Mindfulness Class ini, sehingga kita ya otomatis di rumah jangan lupa harus secara konsisten lakukan latihan, sehingga di setiap Jumat malam kita ketemu dan tambah maju, sehingga pikiran kita menjadi sehat, sehingga kita bisa bangun dengan suatu kebaikan-kebaikan di kehidupan kita. Dengan demikian, pikiran kita menjadi kuat, jernih, sehat, dan kehidupan kita menjadi betul-betul baik, sempurna. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas bimbingan yang diberikan, dan semoga kita senantiasa dalam kebahagiaan. Baik Bapak Ibu serta sahabat meditasi, izinkan saya untuk mengonfirmasikan atau memberitahu tentang kebajikan dan acara-acara selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Tentunya meditasi ini bukan meditasi terakhir dan akan kembali lagi pada Jumat tanggal 25 Juli 2025 dengan pembimbing yang sama, yaitu Romo Yongki, dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu pada tanggal 20 Juli Minggu 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Nalanda Foundation mengadakan talk show yang spektakuler dengan tema Bagaimana Parita Mempengaruhi Dunia Makhluk Halus dengan dua narasumber, yaitu Biku Citaguto Mahatera dan Romo Franky Suprianto BEMA. Lalu pada tanggal 27 Juli 2025 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Nalanda Foundation bersama Cetia Nalanda juga akan melaksanakan kegiatan Asala Puja yang menghadirkan anggota Sangha, yaitu Biku Medacito dan Samanera Sahacito. Bagi Bapak Ibu serta sahabat meditasi yang berkenan langsung menghadiri acara dapat mengonfirmasikan kehadirannya pada tim Nalanda Foundation yang Bapak Ibu serta meditasi kenal. Lalu pada tanggal 3 Agustus 2025 Minggu, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda akan mengadakan kegiatan function, yaitu di Sumarekon Bekasi. Bagi Bapak Ibu serta sahabat meditasi yang berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan function, Bapak Ibu serta sahabat meditasi dapat mengonfirmasikan juga kehadirannya pada tim Nalanda Foundation yang Bapak Ibu kenal. Baik, demikian tadi adalah informasi terkait kegiatan dan kebajikan yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation bersama Cetia Nalanda. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mari kita abadikan momen ini dalam sesi foto. Kepada Bapak Ibu serta sahabat meditasi, mari mengaktifkan kameranya untuk mengabadikan momen yang bahagia ini. Baik, saya akan mulai menghitung dalam 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide ketiga atau slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu serta Romo Yongki yang menghadiri dan melaksanakan meditasi pada malam hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama bersikap anjali dan bertumpul lutut dengan bacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang
Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu serta sahabat meditasi, juga kepada Romo Yongki dan teman-teman yang telah hadir di Cetia Nalanda yang mengikuti kegiatan Nalanda Mindfulness malam ini. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang di Cetia Nalanda. Nanti kita akan ada sesi foto bersama. Dan terima kasih juga, selamat beristirahat, selamat malam, terima kasih. Ya. Semoga semuanya pengikut-pengikut Nalanda Mindfulness Class ini dimanapun berada, ibu bapak sekalian dan teman sahabat-sahabat meditasi, semoga semuanya ada dalam keadaan selamat, sehat-sehat, dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam.